Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur kala masa. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Sekali lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini, di kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Tentunya kita dalam keadaan sehat dan kita masih dalam situasi PPKM pada saat ini di bulan Juli. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari urapi hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami ya Tuhan. Bekerjalah oleh Roh-Mu yang kudus atas kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan karya daripada anak kita juga untuk dalam minggu kedua ini melalui puisi. Silahkan kita menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Tanpa Tuhan aku tak berani. Buah karya Emma Nainggolan. Ku coba berjalan sendiri karena merasa kuat dan mampu, tanpa campur tangan seorang pun. Di jalan hidup yang ku tentukan sendiri, berjalan kemanapun yang ku mau, melakukan apapun yang ku inginkan, hingga aku sampai di jalan buntu yang gelap dan sulam. Aku terjatuh dalam lubang kehancuran. Spontan aku meminta tolong, berseru memanggil nama Tuhan. Dengan segera kau alurkan tangan, merengkuhku dalam kehangatan cintanya. Ku sadari besarnya cinta Tuhan, nyawanya pun direlakan.
gantikan nyawaku agar ku hidup. Dia tak pedulikan latar belakangku ataupun yang kupunya. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan, tetaplah bersamaku selamanya. Sebab tanpa Tuhan, aku tak berarti. I love you, Yesus. Oke, terima kasih. Mari kita buka firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengajak melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui pujian Allah kuasa, saya mengajak kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh memahami yang pertama adalah siapa Allah yang kita sembah, ya kan? Tentunya di dalam hal ini adalah Allah yang kita sembah beda dengan Allah-Allah atau beda dengan para ilah-ilah. Karena apa? Karena kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan Allah yang kita sembah yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita miliki yang pertama saat ini adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Dan kita lihat pada ayat yang ke 26 dan sampai 28 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah berkuasa atas untuk menciptakan segala sesuatunya, langit, bumi serta isinya. Tadi katakan bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Nah, di sini Allah yang menciptakan segala sesuatunya, langit, bumi serta isinya, yang ada itu adalah Allah. Itulah ciri yang sederhana yang kita lihat siapa Allah yang kita sembah. Dan saya harap Bapak Ibu tidak bingung siapa yang Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes, mari kita lihat di dalam Yohanes ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Allah di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam bagian ayat lain yaitu Yohanes pasal yang ke inilah Allah kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak Tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Allah, sifat ciri daripada Allah yang kita sembah. Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang mengasihi manusia, Allah yang mengasihi kita. Itu Bapak Ibu Saudara yang ajaran Tuhan. Itulah ciri daripada Allah yang kita miliki, yang kita sembah saat ini.
Dan dalam hal ini Bapak Ibu yang saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memahami sehingga kita tidak bingung di dalam dunia yang serba menghadapi kegalauan, kekacauan yang ada pada saat ini. Dengan berita-berita yang ada baik YouTube dan sebagainya. Siapa Allah yang kita sembah? Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengasihi umatnya dan manusia ini yang diciptakannya. Itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sudah tepat di dalam kita memilih siapa Allah yang kita sembah, yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus itu. Itulah bentuk daripada kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dinyatakan di dalam Kristus Yesus, digenapi di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang pertama, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pencipta langit dan bumi serta isinya. Sehingga kita tidak seharap, kita tidak ada keraguan di dalam kita mengiring Yesus Kristus, karena Allah yang kita sembah beda. Dan kita belajar bagaimana dari buah-buah roh, ciri pribadi daripada Allah yang kita sembah itu. Allah yang kita muliakan itu adalah beda dengan Allah-Allah yang lain. Kalau di dalam zaman kuno, ya kan, di Mesir maupun di Timur Tengah, itu Allah itu adalah Allah ilah-ilah. Bukan Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, tetapi ilah-ilah zaman atau ilah yang ada disembah, yang wilayah kekuasaannya ada di daerah tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu paham, ya kan, ilah itu memiliki kekuasaan terbatas. Jadi hanya di wilayah tersebut. Itu mereka bukan pencipta langit dan bumi. Meski demikian, mereka hanya menguasai wilayah tersebut menjadi hak milik kekuasaannya. Tetapi itu didapat dari mana? Dari merebut kekuasaan Allah. Dari mana? Dari mulai jatuhnya Lucifer. Nah, di situ, ya kan, akhirnya dunia dikuasai oleh iblis. Nah, muncullah ilah-ilah, Allah-Allah kecil, ya kan. Dalam hal ini adalah Allah-Allah yang menguasai desa, menguasai lingkungan, Allah yang menguasai mungkin beberapa lebih luas lagi, mungkin negara, terbatas Bapak Ibu. Jadi tidak ada Allah selain Allah yang kita sembah, yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus itu. Itu beda dengan Allah-Allah yang lain, beda dengan ilah-ilah yang lain. Tulisan beda Bapak Ibu. Ya, kalau Allah-Allah kecil semacam itu atau Allah wilayah, Allah teritorial, itu adalah hurufnya kecil. Tapi kalau Allah yang kita sembah di dalam penulisannya, makanya pada mulanya Allah hurufnya besar, diawali huruf besar, sebagai bentuk pengagungan terhadap yang kita sembah, Allah yang kita sembah, dan siapa Allah yang kita sembah itu sebenarnya. Dari situ bisa terlihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ kita memahami betapa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, beda, ya kan? Beda dengan ilah-ilah atau Allah-Allah kecil yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama kita melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit bumi, Allah yang penuh kasih, ya kan? Allah yang menciptakan manusia dan menyatakan kasihnya di dalam Kristus Yesus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah itu Allah yang mengatur segala masa. Ya. Allah yang mengatur segala masa.
atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa itu terdiri dari namanya, mulai dari bagian yang terkecil dari detik itu ada sekon, ya kan, kemudian detik, kemudian menit, kemudian jam, ya kan, kemudian hari, kemudian setelah hari bulan, tahun, windu, ya kan, atau mungkin bahkan abad. Nah, di situ itu adalah masa yang Tuhan tetapkan, ya kan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penetapan daripada masa ini sudah berjalan di masa awal penciptaan. Di sini Bapak Ibu kita melihat ada tertulis, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ini adalah masa yang ada di dalam dunia itu dimulai, bukan masa Allah. Kalau masa Allah adalah masa kekekalan, yang awal dan yang akhir kita tidak akan tahu. Tapi Allah hidup di dalam masa kekekalan. Nah, kita di bagian daripada terkecil kekekalan ini, ya kan? Bagian dari terkecil masa kekekalan ini, di mana di sini menunjukkan Allah menciptakan masa, ada terang, ada gelap. Di situ mulai namanya masa. Bahkan di sana jelaskan hari pertama Allah menciptakan. Itu artinya apa? Ada masa sudah berlaku di situ. Allah berkuasa atas masa di sini. Karena Tuhan yang membatasi akan segala sesuatunya. Hari pertama, hari kedua, ini berarti ada batasnya. Tuhan menyatakannya dengan luar biasa, menciptakan masa, dan Allah berkuasa atas masa itu. Hari pertama Tuhan ciptakan ini. Ini artinya apa? Hari kedua Tuhan menciptakan ini. Artinya apa? Artinya Tuhan yang berkuasa membatasi, mengatur akan masa itu. Bapak Ibu yang saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa itu bukan hanya berbicara tentang tempo waktu yang berjalan dari awal sampai akhir, ya kan? Tetapi masa ini mengandung unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu setiap unsur atau setiap aktivitas, setiap keadaan yang ada di dalam masa itu sendiri. Baik itu berbicara tentang masalah penciptaan. Mulai hari pertama Tuhan kita melihat di sana bahwa penguasaan terhadap masa dan masa itu sendiri, berfirmanlah, ya. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik, ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Apa yang terjadi di dalam masa itu, ya itulah bagian daripada masa itu sendiri. Contohnya begini, hari Senin, berarti hitungannya dari jam 00 dini hari sampai dengan 24:00. Ini masa waktunya. Tapi elemen unsur yang ada di dalam masa itu sendiri tersangkut ada di dalamnya. Termasuk apa? Kejadian-kejadian di dalam dunia sekitar kita, bahkan di dalam kehidupan kita, itu adalah bagian daripada masa itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan tidak memisahkan antara menciptakan terang dan gelap di hari pertama
ada tulisannya hari pertama. Jadi Tuhan tidak katakan Tuhan menciptakan terang dan gelap, itu saja enggak. Ada batasan waktu jelas. Kemudian juga ada namanya unsur apa yang ada di dalam masa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hal ini kekuasaan Tuhan terhadap masa, mengatur masa, itu ada di wilayah kekuasaan Tuhan. Dan otomatis apa? Unsur yang ada di dalam masa itu sendiri. Itu kalau kita memang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau benar-benar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, jalan aturan daripada Tuhan. Nah, kita melihat salah satu contoh masa, unsur yang ada di dalam masa yang terjadi. Di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat 27 saya bacakan. Bilangan 16 ayat 20. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap orang manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka serta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini didasari pada pemberontakan orang Israel yang ditokoi yaitu Korah, Datan dan Abiram. Karena apa? Tidak terima terhadap kepemimpinan Musa atau tidak mau dipimpin Musa. Nah, Bapak Ibu yang Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bagaimana Allah itu memiliki kekuasaan terhadap ciptaannya. Dalam hal ini kita melihat bahwa bangsa ini, kelompok ini, keluarga ini melanggar kebenaran ketentuan Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini ini apa yang terjadi dalam masa. Jadi masa tidak hanya berdiri sendiri atau masa tidak ada apa-apa. Masa ya masa, tidak. Apa yang ada di dalamnya, atur segala masa itu ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak melihat kita di dalam bagian yang kedua, contoh Tuhan mengatur apa yang ada di dalam masa. Ananias dan Sapira, Kisah Para Rasul 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Sapira
menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil jualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kekuasaanmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini disusul kepada istrinya, ya kan? Baru saja keluar, lalu rebahlah perempuan ayat 10. Perempuan itu ketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan punya kekuasaan mengatur masa dan isinya. Atur segala masa, ya kan? Masa ini akan terjadi apa? Ini adalah bagian terkecil dari kejadian yang ada di dalam dunia masa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat bahwa Tuhan memiliki kekuasaan terhadap masa. Mengatur masa perjanjian lama, masa perjanjian baru. Dan kita melihat karya dari perjanjian lama dan perjanjian baru tidak berubah, Allah lakukan. Ya kan? Karyanya melalui Rohnya sudah dinyatakan dan terus berkelanjutan sampai kepada perjanjian baru. Kita lihat sampai tertulis di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa tanda-tanda ayat yang ke pasal 5 Kisah Rasul ayat 12 sampai dengan ayat yang ke 25, dan kita melihat di sana Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat mula-mula di dalam pengaturan masa oleh Tuhan sesuai masa yang diatur Tuhan. Mereka mendapatkan pengurapan, penyataan tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ini sesuatu yang luar biasa apa yang terjadi dalam dunia masa. Ya. Dalam dunia masa ini, masa yang ada di dalam dunia ini. Bukan masa di dalam masa kekekalan. Nah, kita bagian terkecil sekali lagi dari masa yang di dalam kekekalan itu. Kecuali kita tidak hidup di dalam dunia ini, kita masuk kerajaan Allah dalam surga, itu baru masuk dalam dunia kekekalan yang bersama dengan Allah. Kita sementara hidup dalam dunia ini. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memahami bahwa Allah lah yang mengatur segala masa. Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia masa itu sendiri. Di sisi lain, itu adalah perilaku daripada manusia yang Tuhan izinkan. Dan Tuhan sudah tahu bagaimana perilaku manusia sebelum manusia itu dilahirkan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sinilah kita melihat apa yang terjadi pada saat ini di dalam dunia yang kita hadapi saat ini. Tidak terlepas dari seizin Tuhan. Walaupun itu mungkin adalah pola daripada manusia. Tetapi tidak terlepas seizin daripada Tuhan. Diizinkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bencana terjadi karena apa? Banyak faktor, ya banyak faktor yang menyebabkan bencana, ya kan? Banyak faktor. Dalam hal ini Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya tahu manusia akibatnya kalau manusia itu melakukan tindakan-tindakan tersebut. Tuhan tetap memberikan kehendak bebasnya kepada manusia. Sekarang putusannya tergantung di tangan kita, hati kita masing-masing. Bagaimana kita hidup yang tepat, yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya baca sebuah berita kemarin
Isaac Newton, ya kan, itu setelah 200 tahun baru terbaca atau terbukti bahwa selain Isaac Newton melakukan riset penelitian untuk dunia ilmiah, rupanya Isaac Newton juga melakukan yang namanya penelitian kapan terjadinya kiamat, di mana mengkorelasikan, menghubungkan antara waktu dan Alkitab, kejadian yang ada di Alkitab. Nah, belum sampai terungkap kapan kiamat akan terjadi. Jadi Isaac Newton masih melakukan penelitian, ya, penelitian dari kejadian dari waktu ke waktu itu belum selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, itu apa yang terjadi adalah dunia di dalam dunia masa, dunia waktu di dalam dunia masa. Nah, luar biasa Isaac Newton ini. Jadi rupanya dia adalah seorang yang tekun mempelajari Alkitab dan percaya tetap segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun Isaac Newton itu dilingkupi dengan berbagai macam dunia, yaitu filsafat juga iya, kemudian dunia lain juga iya, bahkan di sini kita melihat dia juga dalam dunia firman Tuhan. Maka dia mencoba menggandengkan antara masa yang berjalan ini dengan kebenaran firman Tuhan, sampai dia menghitung kapan kiamat itu terjadi. Dihitung dari waktu ini kiamat kapan? Apakah sekian? Nah, di situ. Jadi itu penghitungan waktu. Nah, keahliannya, penemuannya digandengkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kapan terjadinya kiamat? Tapi dia tidak memungkiri apa yang ada di dalam firman Tuhan. Hanya dia ingin menemukan kapan kiamat itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kita bahwa kita memiliki Allah. Allah yang kita sembah sekali lagi adalah Allah yang menciptakan langit bumi serta isinya, yang memiliki kasih terhadap kita. Yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengatur segala masa dan unsur yang ada di dalam masa, kejadian yang ada di dalam masa itu sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwa masa yang ada saat ini bukan masa kekekalan, tetapi masa di dalam dunia kekekalan. Yang artinya apa? Ada masa kekekalan dan kita ada di titik, salah satu titik di dalam dunia masa kekekalan ini. Kita belum masuk dalam dunia masa kekekalan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini tidak terlepas seizin daripada Tuhan. Walaupun itu rekayasa, walaupun itu dari aktivitas manusia. Banyak contohnya. Ya kan? Ada tindakan ini maka ada akibat ini. Contoh, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penggalian secara liar-liaran, bebas, tanpa terkendali. Apa yang terjadi? Bisa mengakibatkan banjir ataupun longsor. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dulu ada penggalian, penyedotan pasir besar-besaran di dekatnya jembatan Kediri. Itu ada berita bahwa jembatan itu sampai mentelung begini ya. Itu akibatnya di situ. Itu salah satu contoh. Bapak Ibu tidak percaya, galilah tanah di sekitar rumah Bapak Ibu sendiri. Akibatnya apa? Saya yakin rumahnya itu akan roboh, rumah Bapak Ibu. Itu contoh maksudnya. Tapi ulah siapa? Ya ulah kita, ulah Bapak Ibu. Kenapa di samping rumah digali? Ya kan? Nah, di situ. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu pada saat ini. Meteraikanlah di dalam hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Bekerjalah oleh Roh-Mu yang kudus atas kami ya Tuhan.
Dan Bapa, terpujilah namamu karena Engkau selalu mengasihi kami, menasihati kami, mendidik kami. Dan Engkau menghendaki untuk membawa kami ke hadirat-Mu bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami yang terkasih dalam Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau jamah yang sakit, Engkau berikan penghiburan yang susah, Engkau berikan kekuatan bagi yang lemah, dan Roh-Mu memimpin atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara kami berada, baik yang ada di Nganjuk, baik yang ada di perantauan. Tuhan campur tangan hati kepikiran mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan dalam namamu, biarlah hikmat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara kami. Dan Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara kami menjadi garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara kami berada. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, masa depan dan cita-cita. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, buat daripada ya Tuhan Yesus sinode kami dalam persiapan kongres, Engkau yang campur tangan. Jikalau Tuhan mengizinkan maka di bulan Agustus, tapi Tuhan kalau Engkau enggak mengizinkan ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami serahkan panitia sinode dan juga elemen-elemen yang ada di dalamnya, baik dari pengurus daerah dan bahkan gereja lokal ya Tuhan, dalam kuasa-Mu, dalam Kristus Yesus. Kami serahkan ya Tuhan hikmat-Mu, kekuatan dan kuasa-Mu menyertai. Bapa di surga, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan saudara kami seiman di Nganjuk khususnya. Tuhan campur tangan, berikan hikmat-Mu, kekuatan dan kuasa-Mu, kasih-Mu, dan pakai bagi kemuliaan dimanapun Bapak Ibu Saudara kami berada. Baik mereka dalam keadaan susah, Tuhan jamah berikan kekuatan penghiburan di dalam Kristus Yesus. Yang sakit Tuhan yang menyembuhkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Roh-Mu yang kudus yang menyertai selalu dari hari ke hari oleh hikmat-Mu. Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Presiden, wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat RT, bahkan TNI Polri yang bangsa ini, semua elemen bangsa ya Tuhan Yesus, baik pemerintah maupun bukan, Tuhan campur tangan supaya sinergi untuk membangun menghadapi tantangan Indonesia yang menghadapi tekanan ya Tuhan. Engkau campur tangan oleh kekuatan dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan tabahkanlah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, masyarakat Indonesia ya Tuhan Yesus, dalam hal ini ya Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah tetangga kanan kiri kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan yang menghiburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan Tuhan, kami bersyukur dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Bapa di surga, Engkaulah yang punya kekuatan dan kuasa, punya kasih, berkat, hikmat. Bapa di surga, biarlah damai sejahtera Tuhan, kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan limpahkan atas kami, Tuhan berkatkan atas kami, atas rumah tangga, pekerjaan, masa depan dan cita-cita Bapak Ibu Saudara kami sekalian. Dan jadikanlah kami garam dan terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, jangan lupa prokes tetap dikerjakan, dilakukan dimanapun Bapak Ibu berada. Situasi bukan semakin baik, tapi kita harus waspada dalam segala aktivitas kita. Salam sehat, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati.